Shalom, selamat malam, dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, atas segala berkat dan anugerah-Mu kepada kami semuanya. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami akan mendengar firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya firman-Mu itu dan lagu pujian itu menjadi berkat bagi kami semuanya yang mendengarkan. Ajari hamba-Mu ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus ku si paluau Tuhan ku si pangolu Tuhan marha poru haposan dia ay ganuk mangalaka diiring hodoa ayujuna di pasuho tua sini roham Tuhan hubo dang tupa be mabiara manang aha nama satua. Yang menjadi firman renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat 22a. Demikian firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah hidup dan mati dalam Kristus. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, orang bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Sama halnya dengan Rasul Paulus ketika menulis surat ke jemaat yang ada di Filipi. Saat ia berada dalam penjara, ia tidak pernah tahu keadaan yang kemudian akan selamat, ataukah harus mati di penjara. Tetapi bagi Paulus, baik mati maupun hidup adalah atas kuasanya. Paulus dapat memiliki keyakinan seperti itu setelah dijumpai oleh Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, sehingga membuat hidupnya berubah total. Paulus menjadi pengikut Yesus yang sangat giat memberitakan Injil,
sekalipun ia harus menghadapi banyak pencobaan maupun penolakan untuk memberitakan Injil. Sehingga dia juga pernah disiksa, dipenjarakan, diadu dengan binatang buas. Paulus tidak pernah mundur, karena baginya hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudaraku, hidup untuk Kristus bukan hanya memberitakan Injil secara verbal, juga dalam perjalanan hidupnya hanya ditujukan untuk memuliakan Tuhan dan memberikan berkat bagi sesama. Sebagai bentuk tanggung jawab iman Paulus kepada Tuhan. Begitupun kita sebagai umatnya yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita akan mampu mengembangkan kemampuan kita sepenuhnya. Dan semuanya kita tujukan hanya untuk memuliakan Tuhan dan mengasihi sesama kita. Maka kita telah hidup. Bila kita melakukan itu, maka kita telah hidup untuk Kristus. Dan kalaupun hidup kita berakhir, itu sudah menjadi keuntungan. Kita mengetahui bersama bahwa dengan kematianlah kita dapat bertemu dengan Yesus dan hidup bersamanya di surga. Oleh sebab itu, kematian tidak perlu ditakuti, sebab kematian adalah jalan untuk bertemu dengan Kristus dan hidup bersama Dia untuk selamanya di sorga. Dengan demikian, mati dalam Kristus menjadi keuntungan yang tidak perlu kita khawatirkan. Saudaraku seiman yang terkasih, sesuai dengan firman renungan kita malam ini, lebih dalam lagi kita akan menemukan alasan yang kuat mengapa Paulus dan bagi kita juga untuk tetap dapat bersukacita ketika kita menghadapi tekanan dan pergumulan hidup. Mari kita lihat dalam nas ini, yaitu keuntungan apa yang kita dapatkan. Paulus memberikan penjelasannya, walaupun dirinya dalam tekanan. Dia mempunyai kerinduan yang terdalam, yaitu kerinduan ingin secepatnya untuk diam bersama-sama dengan Kristus. Kedua, dia juga merindukan ataupun mengharapkan jika boleh hidup lebih lama lagi, supaya buah pelayanannya semakin banyak lagi orang-orang yang diterangi oleh Injil Kristus. Namun, di dalam perjalanan kehidupan ini, bagaimanapun, keinginan itu semuanya berpulang kepada kita dengan persetujuan Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jika kita mati, maka itulah jalan terbaik untuk kita dapat bersama dengan Tuhan. Yang juga kita sembah selama ini di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita hidup, itu berarti Tuhan masih mengharapkan ada buah iman kita yang nyata dalam kehidupan kita di dunia ini. Maka
kita dapat menemukan jawaban mengapa sukacita itu terpancar, sekalipun penderitaan dan pergumulan itu menerpa kehidupan kita. Mari kita lihat di dalam firman-Nya yang tertulis pada Roma pasal 14 ayat 9. Dikatakan demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, jika dalam doa dan permohonan kita memohon umur yang panjang dalam kehidupan kita, itu artinya kita memohon untuk Tuhan memberikan kesempatan supaya kita memperlihatkan buah iman kita di dunia ini. Bukan karena kita takut mati. Sekali lagi, jika umur kita panjang dalam kehidupan ini oleh pemberian Tuhan, itu artinya kita diberikan oleh Tuhan kesempatan supaya kita memperlihatkan buah iman kita di dunia ini, bukan karena kita takut mati. Amin. Tuhan memberkati. Molo tarsosak ngoluki gok asak nang rohaku gohar mudo tok tong huyo jalasonang gok dame doa ay ganup mangalakaw diiring hodoa ayujuna mangulao dipasuho tuasini roham Tuhan hubono marohapu dang tupabe mabiara manang aha pemasa tua manang aha pemasa tua. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, di mana Tuhan telah mengingatkan kami agar di dalam perjalanan hidup kami tidak takut, karena kami yakin dan percaya mati dan hidup kami ada di dalam Tuhan. Ya Tuhan, lindungilah kami selalu di dalam perjalanan hidup kami, agar kami setiap melangkah dan berbuat adalah hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan. Malam ini kami akan istirahat. Tuhanlah yang melindungi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.